Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam acara Kategorial Ministry Kebaktian Kaum Ibu. Pada sore hari ini, hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kasih dan pertolongan Tuhan, kalau kita masih boleh bertemu di dalam kondisi tubuh yang sehat dan hati yang penuh dengan sukacita. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih, kemurahan dan pertolongan-Mu, di mana saat ini Tuhan kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah kaum ibu ini. Kami percaya Tuhan, semua ini adalah rencana-Mu yang indah. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sangat perlu pimpinan dan penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tak mampu berjalan sendiri. Mari Tuhan, bimbinglah kami lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kaum ibu pada sore hari ini sepenuhnya ada dalam tangan pimpinan, pertolongan dan penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang iman. Ya, iman ini adalah sesuatu yang sangat mutlak harus dimiliki di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tanpa iman, kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tanpa iman, kita tidak dapat menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari, jikalau pada sore hari ini Tuhan memberikan judul kebenaran firman-Nya tentang iman, patutlah kita syukuri. Karena Tuhan sangat tahu bagaimana kondisi iman yang sebenarnya masih ada dalam kehidupan kita. Apakah iman itu sudah sempurna ataukah hanya merupakan satu ungkapan belaka? Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan, ibu-ibu pada sore hari ini, di sini firman Tuhan mengungkapkan, ya, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Bukankah di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kehidupan seorang ibu, pasti ada sesuatu yang diharapkan di dalam kehidupannya? Mungkin mengharapkan suaminya bekerja agar boleh lebih maju, lebih diberkati. Mungkin juga selalu berdoa agar anak-anaknya kelak menjadi anak yang pandai, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dan anak yang berhasil. Itu semua tujuan kehidupan seorang ibu dan merupakan doa daripada seorang ibu. Di sini firman Tuhan menuliskan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi, apa yang kita harapkan itu harus memiliki dasar yang teguh, dasar yang sungguh, agar kita boleh memperoleh sesuatu yang benar-benar sudah kita harapkan itu. Firman Tuhan menuliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu
berbicara tentang segala sesuatu yang masih belum kita lihat. Dengan satu keyakinan yang teguh, dengan percaya yang sungguh, bahwa kita memiliki iman sebagai satu dasar pengharapan kita. Sekalipun belum nyata, kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Dengan dasar iman yang sungguh, iman kepada Yesus Kristus, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak pernah kita lihat, itu akan nyata. Dikatakan ada bukti yang nyata dari sesuatu yang kita lihat. Dengan dasar apa? Dengan dasar iman yang ada dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saya sendiri, saya selalu berusaha berjalan dengan dasar iman kepada Yesus Kristus. Jikalau saya boleh berada dalam kondisi seperti sekarang ini, semua ini adalah karena kemurahan Tuhan, semata-mata hanya oleh anugerah Tuhan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Namun saya tetap yakin kalau saya percaya kepada Yesus, saya pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang apa? Tentang berkat Tuhan, tentang keselamatan bagi kehidupan kita, tentang keberhasilan dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Itulah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dengan dasar iman, yaitu percaya yang sungguh bahwa Yesus mampu memberikan segala sesuatu yang kita harapkan ini bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, bagi keluarga kita. Karena itu, saya berharap jikalau pada sore hari ini, di dalam ibadah kaum ibu pada sore hari ini, tentunya tidak semua yang kita harapkan pasti dapat kita nikmati dan sudah kita nikmati. Seringkali kita berharap kepada Tuhan lewat doa kita, namun seringkali pula kita belum menikmati segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan berjanji kepada kita, mintalah maka kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan memperolehnya. Dengan dasar apa kita minta? Dengan dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan dasar iman kepada Yesus Kristus. Sungguh di dalam hidup ini, ya, apalagi kehidupan seorang ibu yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan sehari-hari. Situasi di dalam memelihara anaknya, mendidik anaknya, situasi pekerjaan suami, situasi rumah tangga, semua itu seringkali membawa satu dampak yang melemahkan iman kita. Tapi pada sore hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki iman dengan dasar iman kepada Yesus Kristus, dan segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, pada saatnya kita akan melihat semua itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah yang semulanya tidak ada apa-apa. Bumi ini kosong. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi
Ya, ini semuanya dijadikan oleh Allah. Karena apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Inilah iman yang Tuhan berikan pada kita. Iman telah diberikan, memberikan kesaksian-kesaksian tentang nenek moyang kita. Segala sesuatu yang datangnya dari firman Tuhan patutlah kita terima dengan iman yang benar. Bahkan firman Tuhan menuliskan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Firman itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang kita baca mulai ayat yang ke-20 tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Di sini kita bisa melihat apa yang menyembuhkan dia. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Demikian bunyinya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, kalau kita boleh membaca dan mengingat kembali atas kebenaran firman Tuhan ini. Di sini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak pernah sembuh. Dia sudah mencari, berobat kemana-mana untuk mencari kesembuhan. Mungkin hartanya sudah habis. Semua yang ditempuh akhirnya sia-sia belaka. Namun ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang, dia hanya mendengar tentang Yesus ini. Dan di sini kita ingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar akan firman Allah. Orang perempuan yang sedang sakit ini tentunya setiap hari menderita selama 12 tahun. Mencari kesembuhan ke sana kemari. Yang pada akhirnya dia mendengar tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kesembuhan, mujizat-mujizat. Ketika dia mendengar, di sini dikatakan, timbullah iman itu. Iman percaya. Ini yang menyembuhkan dia. Kemudian dia mendengar Yesus akan datang. Dia berusaha mencari untuk menemuinya. Dan ketika orang banyak berduyun-duyun bergerombol, dia tidak sempat untuk datang di hadapan Yesus. Namun dia percaya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Ini iman, percaya yang sungguh bahwa kuasa Tuhan itu mampu menolong dan menyembuhkan kita. Dan ketika itu, ya di sini dikatakan, asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang menyembuhkan? Ibu-ibu, apa yang menyembuhkan? Imanmu. Iman perempuan yang sakit ini sendiri.
yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang sudah dideritanya selama 12 tahun. Lewat pembacaan ini, kita semua tahu, ibu-ibu, bagaimana kuasa Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita orang percaya, asal kita memiliki iman yang teguh. Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Teguhkanlah iman percayamu kepada Yesus. Saya tahu bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang teristimewa ibu-ibu, ya, yang mengalami dampak mungkin suaminya diputus kerja, mungkin suaminya di PHK, atau mungkin suaminya dijadwal masuk kerja. Tentu pendapatannya yang sudah tidak berlebihan itu akan makin berkurang lagi. Dan di sini bagaimana pusingnya seorang ibu untuk mengatur kebutuhan rumah tangga. Mengingat saat ini, dalam situasi yang sulit ini, kebutuhan tidak menurun, bahkan semua meningkat. Semua barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya naik, tapi pendapatannya berkurang. Bagaimana bisa mengatur kebutuhan ini untuk mencukupi kehidupan keluarga ini? Sore hari ini, firman Tuhan yang begitu indah, yang berbicara tentang iman, yaitu dasar dari setiap kehidupan kita. Percaya kita kepada Yesus dengan dasar, sekalipun aku belum melihat, namun aku yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan cukupkan kebutuhan saya. Kita tidak perlu membawa beban ini seorang diri di dalam kehidupan kita yang berlarut-larut. Akhirnya membawa dampak yang negatif. Mungkin kita bisa stres, mungkin kita bisa sakit, ya, dan masalah tidak terselesaikan. Sore hari ini, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara tentang iman. Kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana iman percaya kita kepada Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki iman yang sungguh? Sudahkah kita memiliki percaya yang sungguh? Kalau kita memiliki percaya yang sungguh, kita serahkan hidup kita ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Masa depan kita dalam tangan Tuhan dengan satu keyakinan. Kalau aku serahkan semua dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup ini. Sekalipun dunia sulit, tapi Tuhan tetap cukupkan hidup ini. Mari Tuhan ajarkan bagi kami semua untuk hidup berpada dengan apa yang ada. Kami tetap yakin, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, percayalah ibu-ibu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa masalah kita? Apa masalahmu? Apa problem hidupmu? Tuhan akan campur tangan. Yang penting pada sore hari ini kita harus memiliki iman percaya yang sungguh kepada Dia. Kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia selama 3,5 tahun. Di mana-mana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Yesus sanggup mengubahkan satu kehidupan dari hidup yang tidak berkenan kepada Allah menjadi satu hidup yang penuh berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini kita merasakan hidup yang penuh dengan beban yang berat. Mungkin saat ini kita menghadapi problema secara manusia sulit untuk diselesaikan. Namun pada sore hari ini,
firman Tuhan datang kepada kita semua. Janganlah kita khawatir akan hidup ini. Sandarkan segala masalahmu hanya di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Bukan kita yang memilih dia, tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, kita harus sadar bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi hidup ini. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan menuliskan, kalau kita memiliki percaya yang sungguh, kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita pasti akan menikmati anugerah Tuhan. Kita pasti akan menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan, yang semata-mata hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sore hari ini, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita mau koreksi diri kita. Ya, siapakah wanita pendarahan yang sudah 12 tahun ini? Tuhan Yesus tidak kenal. Tuhan Yesus tidak kenal. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, apa yang sudah dikerjakan Yesus, apa yang sudah dilakukan Yesus lewat mujizat-mujizatnya, lewat kesembuhan-kesembuhan yang sudah dikerjakannya, dia pun memiliki iman yang timbul dari pendengaran tentang pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Sehingga dia pun ingin mencari Yesus. Dan bahkan di dalam kerumunan orang yang banyak itu, mungkin dia memiliki fisik tubuh yang lemah karena sakitnya yang sudah 12 tahun ini. Namun di balik itu, dia memiliki satu keyakinan, asalku jamah jubahnya. Bukan asal Tuhan menjamah aku, bukan. Bukan asal, ya, Tuhan menjamah penyakitku, bukan. Asal aku menjamah jumbai jubahnya, ujung dari jubah itu, aku akan sembuh. Karena ada aliran kuasa Allah yang mengalir, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolong kehidupan kita. Inilah satu keyakinan. Mari kita koreksi hidup kita. Kita rubah cara kita. Bagaimana kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. Kita jadi orang percaya. Jangan kita minta dan kita berharap kepada Tuhan dengan satu syarat. Ya, kalau Tuhan tolong, aku akan percaya lebih sungguh lagi. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Ya, kita jangan coba-coba. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh, dengan hati yang tulus. Aku percaya Tuhan, Engkau mampu menolong aku. Engkau mampu mengangkat segala permasalahan hidupku. Iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang total. Dengan percaya yang sungguh. Ditolong atau belum ditolong, aku tetap ikut Engkau Tuhan. Sudah ditolong, aku bertambah-tambah ikut Engkau Tuhan. Dan bahkan aku akan memberitakan berita kesukaan ini di dalam dunia yang gelap ini. Biarlah Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita. Bukan jadi manusia-manusia yang hanya mampu dan mau menerima berkat. Tapi biarlah hidup kita meminta kepada Tuhan, pakailah Tuhan, hidupku ini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat guna kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Hingga satu konsep di dalam kehidupanku ini Tuhan, hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, lewat kehidupan yang kecil ini. Jadikanlah Tuhan
hidup ini sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Jadikan Tuhan hidup ini memancarkan kasih terang-Mu sehingga boleh menyinari dunia yang gelap ini. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali dalam hidup kita lupa akan iman percaya kita yang Tuhan minta kepada kita agar kita memiliki percaya yang sungguh. Banyak orang percaya yang asal-asalan aja. Banyak orang percaya yang menaikkan ucapan syukur ketika berkat itu turun dalam kehidupannya. Kita lupa apa yang Tuhan minta kepada kita. Ya, bersyukurlah senantiasa. Artinya apa? Dalam situasi apapun, Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku tetap bisa bersyukur kepadamu. Tidak mudah dalam situasi yang sulit. Tidak mudah dalam situasi yang ada masalah dalam hidup kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita memiliki iman yang sungguh, Tuhan, aku percaya dengan sungguh, aku yakin Tuhan, kalau aku minta, aku mohon kemurahan-Mu dengan segenap hatiku, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Segala rencana Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak digenapi. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jikalau pada sore hari ini kita boleh kembali memeriksa kebenaran firman Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu melihat usia kita, fisik kita. Namun milikilah hati yang penuh sukacita, iman yang teguh kepada Dia, agar hidup kita ini boleh senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan dan hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi ibu-ibu di tempat ini. Hamba percaya Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh memberi kekuatan. Kita boleh lebih tahu Tuhan, bagaimana kita menaruh iman percaya kami sebagai dasar permohonan kami kepadamu Bapa. Untuk itu kami bersyukur jikalau pada sore hari ini Engkau masih izinkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan firman ini sudah memberikan kesukaan, memberikan harapan yang baru bagi kami. Apapun yang terjadi, kami tetap memiliki iman yang teguh, percaya yang sungguh, sehingga segala sesuatu yang belum kita lihat, kita akan menikmati dan akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan setiap firman ini di dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa bagi ibu-ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.